Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pagi ini kita kedatangan kuliah tamu dari kakak tingkat, namanya Anissa Urfiani. Panggilannya Nisa. Nisa ini satu geng sama Fadil dan Eka. Kalau lama nggak kelihatan saya pantau lagi di mana, terus biasanya mereka berdua ini ngerjain tugas Pak. Di kebetulan perancangan tugas akhirnya didampingi Pak Erlan dan Bu Rizka dengan judul tugas penerapan konsep healing environment pada perancangan karya rumah sakit umum tipe C di Jakarta Pusat. Proyek ini dimulai dari merancang 5, lalu kemudian dilanjutkan lagi di tugas akhir. Jadi merancang 5, saya sempat lihat presentasi di data-data awalnya cukup saya pahami. Jadi mungkin bisa dimulai dulu dengan animasi ya. Sesuai judulnya dia langsung kasih fokus pada penerapan healing environment. Nggak apa-apa, kita lihat. Maaf ya, nggak bagus-bagus banget. Nggak ada suara. Padahal ini di sesi terakhir ya, tugas akhirnya. Tetap nggak bisa.
ini di sesi-sesi terakhir ya. Sesi terakhir itu berarti minggu ketiga. Paling terakhir. Ya, minggu ketiga. Jadi kalau nggak salah dulu itu 4 minggu. Jadi minggu 1, minggu 2, minggu ketiga dan minggu cadangan. Kalau di antara 2 atau 3 minggu itu ada kendala ya. Bahkan ada yang dapat minggu pertama itu udah hari 1, hari 2 tiba-tiba memang penguncinya atau pembimbingan peralangan dia dapat yang terakhir. Ada beberapa bimbingan saya seperti itu, beruntung yang memang agak was-was itu yang pengumumannya hari Sabtu dan dia dapat hari Senin, yang was-was. Oke, mungkin pertanyaan pertama, karena healing environment-nya sudah muncul di awal, mungkin ada sedikit yang bisa dijelaskan tentang healing environment. Mungkin ada di slide berapa dalam perancangan ini. Mungkin bisa diceritakan untuk aspek yang akan ditekankan dalam perancangan. Hai. Jadi kalau untuk menjawab si konsep healing environment itu dapatnya dari mana? Itu nggak semata-mata kita nentuin langsung gitu loh, karena itu muncul setelah riset di dulu semester 7 itu ada penelitian desain interior kan. Nah itu tuh dari situ gimana jelasinnya? Judul risetnya apa? Judul risetnya itu jadi saya lupa apa ya Pak. Pokoknya intinya untuk menentukan ruang-ruang mana yang bisa didesain pakai metode namanya AHP. Ya. Jadi saya masih ingat itu judul riset dia itu dalam perancangan awal ya, melakukan studi AHP namanya. Jadi kayak analisis hierarki proses. Lebih ke kayak kalau Dekacing bilang itu dia ranah spasial itu dia cek gitu. Jadi kalau dokter spesialis dia mau ngecek misalnya syarafnya, jadi dia langsung menuju ke situ. Mungkin nanti next time bisa kita lihat seperti apa analisa AHP itu dalam sebuah studi untuk riset untuk ke perancangan. Setelah melewati si riset panjang menggunakan metode AHP itu nanti ketahuan kan masalah-masalah yang muncul itu apa aja, terus ruang-ruang apa aja yang sekiranya diprioritaskan untuk didesain di tugas. Ini kan jadi kalau dari merancang lima itu dipersiapkan untuk tugas akhir kan. Tapi kan kalau di tugas akhir itu mau nggak mau harus didesain semua. Tapi ada namanya kan denah khusus. Nah itu yang si metode AHP ini dipersiapkan untuk si ruang yang dirancang untuk di denah khusus itu. Nah terus muncullah masalah-masalah yang sekiranya gini, masalah-masalahnya ini belum optimalnya pencahayaan penghawaan, terus belum menerapkan layout organisasi ruang yang efektif dan efisien, belum menerapkan treatment lingkungan yang khusus sesuai dengan standar spesialis yang diunggulkan. Jadi kalau yang poin 3 ini lebih kayak ke rumah sakit yang aku desain ini tuh dia ngeklaim, self-claim, dia bilangnya spesialis yang diunggulkan itu adalah di bidang maternal dan neonatal, yang mana itu maternal itu jadi kayak ibu dan anak gitu loh Pak. Jadi karena dulu apa ya, sejarahnya itu dari rumah sakitnya itu sebelumnya rumah sakit ibu dan anak, terus dia naik kelas jadi rumah sakit umum IPC, tapi dia tetap spesialis yang diunggulkannya itu maternal intinya maternal dan neonatal, tapi di rumah sakitnya itu belum ada tim khusus terkait klaim yang mereka bilang gitu. Terus kurangnya fasilitas untuk keluarga sama wifi di sistem. Jadi ini juga setelah ditentukan masalah-masalahnya barulah muncul konsep yang sekiranya sesuai untuk menjawab persoalan masalah-masalah yang muncul. Cukup menarik ya, karena dia sedikit mengungkap sejarah sebelum dia jadi tipe C, dan itu dia menampakkan bahwa kliennya atau owner masih ingin tetap mempertahankan produk unggulan dari rumah sakit atau layanan yang mereka unggulkan di ibu dan anak. Satu lagi selain ibu dan anak, maternal dan neonatal, jadi keselamatan keselamatan ibu dan anak ini. Kayak gitu. Next, apa yang bisa diceritakan untuk yang healing environment-nya mungkin ya?
menentukan pendekatannya kayak itu muncullah konsep healing environment gitu. Itu juga ditentukan itu dari masalah-masalah yang ada dan ruang-ruang apa aja yang mau didesain. Cukup banyak ya di bagian fisik, kemudian Iya, itu kayak acuan dari psikologi kita tuh mereka apa ya, rangsangan apa aja yang keluar untuk dari psikologi ruang itu. Kalau dari fisikal di eksternalnya, kalau kita kan karena kita interior jadi kita lebih pakai fisikal eksternalnya dari apa warna, tekstur, terus penghawaan ya. Berarti yang eksternal lebih ditekankan. Ya itu eksternal lebih ditekankan karena kita Karena ranahnya interior. Ya. Karena kita kan juga nggak bisa nentuin apa ya, bukan ranah kita, bukan soal ranah kita juga sih. Kayak kapasitas kita nggak nyampe untuk bikin kayak misalnya yang pertama yang kayak self love dan acceptance gitu. Kita nggak bisa itu bukan ranah, itu ranah psikolog gitu yang buat menentukan pasien itu bisa muncul perasaan self love dan acceptance gitu. Tapi kita di sini jadi batunya dari sisi eksternalnya. Ya. Kalau kita lihat memang yang cukup menarik, misalnya dia memperhatikan misalnya relationship with antara nurse, ya, family, friends, spiritual advisor. Jadi mencoba menggabungkan selain ranah-ranah dari sisi interior gitu ya. Oke, saya kira kalau bagian ini bisa ditekankan di mata kuliah penelitian dan seminar. Kita lihat hasil visualisasi yang mungkin beberapa kita coba. Kita ke visualisasi dulu boleh ya? Nanti setelah visualisasi mungkin nanti ke lab nanti seminar. Kalau ini mood boardnya ya, itu saja. Kalau ini sih gimana sih konsep healing environment-nya, lebih kayak ke tadinya kalau di ruang yang nyatanya itu kayak titik lampu itu cuma ada kayak sekiranya 4 titik lampu di satu ruang itu. Kan kita kan juga belajar Lighting. Iya, lighting, dan lighting juga memicu psikologis orang sebagai pengguna di dalamnya kan. Nah, karena di sana kalau di ruang yang sebelumnya itu karena pencahayaannya kurang, jadi terkesan apa ya, kalau orang masuk nggak begitu terang benderang, jadi nggak memunculkan hasrat untuk ada semangat untuk sembuh juga, enggak gitu. Nah, itu aku juga ngomong kayak gini nggak semata-mata kayak gitu juga, itu juga berdasarkan hasil riset penelitian sebelumnya itu loh. Nah, jadi yaudah di desain yang setelahnya dikasihlah titik-titik lampu di tiap kubikel pasiennya ini ya. Ini kan buat kelas 2 itu isinya dua pasien. Jadi penerapan si konsepnya itu lebih di titik lampu, terus permainan warna, permainan tekstur di lantai. Kita ada penambahan ruang nggak di pojok? Iya, jadinya ini sebenarnya ini sih Pak, karena ini tuh foto-foto lama, sedangkan denahnya itu denah lama, tapi ini fotonya itu foto baru. Nah, jadi saya pakai itu denah yang di sini tuh pakai denah yang lama gitu. Itu ada posisi ruang toilet. Iya, toiletnya di sana. Tapi kalau di sini tuh jadi toiletnya pindahnya ke yang nggak bagian yang di foto. Gitu. Kalau sebelumnya pencahayaan alaminya tetap ada. Itu juga di sini, sebelah sini juga ada jendelanya. Mungkin ada next yang lain. Ini yang kelas 3. Ini kelas 3 yang berarti urutannya kelas 2, kelas 3. Kelas 1. Jadi itu ada, kalau di sana itu sebenarnya banyak mubazirnya gitu loh Pak, yang aslinya gitu, karena mereka ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus di kelas 1-nya itu mereka juga bagi lagi ada VIP dan VVIP. Sementara di kenyataannya itu VIP dan VVIP itu nggak ada perbedaan yang signifikan gitu. Jadi malah jadi ruang-ruang yang mubazir gitu loh. Orang cenderung spend money yang lebih banyak di VVIP, tapi padahal fasilitasnya nggak jauh beda sama VIP. Oke, berarti ini
yang kelas 3 satu ruang isinya berapa orang? Isinya 4 atau 6 ya, Pak. Kira 6. Dan tidak ada fasilitas toilet di dalamnya atau Ada toilet 1. Oke, next. Mungkin ini yang VIP. Ya. Kalau VIP lebih cenderung ya lebih apa ya, lebih private dan ada terkesan luxury juga gitu. Ya. Terus, ini farmasinya itu tadinya apa ya, kan ini juga salah satu penerapan quality environment itu pekerjanya itu jadi cenderung nggak konsen bekerja, karena kan kita juga kalau melihat antrian banyak, orang banyak itu kan cenderungnya jadi kayak terkesan marah, terus jadi kesel gitu, tertekan gitu, ada pressure tersendiri di situ. Jadi kan kalau kita lihat itu kan biliknya tertutup ya, sebelah reformnya ya kayak terkurung, jadi area dia cuma di situ aja. Itu juga pekerjaannya juga jadi bisa lihat antrian di luar banyak kayak gimana gitu. Sementara kan kalau farmasi itu juga nggak ngebedain antara pasien biasa, pasien swasta, pasien BPJS gitu. Jadi kalau emang lagi jam-jam rush hour gitu, jadi banyak banget orang, pekerja itu jadi cenderung juga, kita kan juga nggak suka kan kalau dilayanin, tapi yang layaninnya tuh jutek kayak gitu. Tapi itu kan juga kita nggak manusiawi, itu nggak bisa dihindari juga gitu, karena ada tadi banyak yang terjadi gitu. Makanya di desain yang setelahnya itu dibuat area yang area buat ngolah obatnya itu di belakang area di belakang farmasi, tulisan farmasi itu, jadi ada ruang lagi, ada pintu kecil di sana. Jadi beda antara area kerja sama area penerimaan gitu. Jadi yang di depan yang terlihat ini cuma area penerimaannya aja. Jadi dan ada bangku-bangku di dalam ini lebih buat memprioritaskan pasien-pasien yang sekiranya antriannya udah mau jadi nih gitu. Jadi cuma pasien-pasien yang orang-orang yang antriannya udah mau jadi baru bisa antri di dalam. Jadi di luar itu ada lagi bangku untuk farmasi gitu. Ya gitu. Jadi itu untuk meminimalisir antrian penumpukan. Ya, gitu. Masih ada lagi? Yes, ini sama playground di sana. Mereka klaimnya spesialis unggulannya maternal neonatal. Berarti itu kan karakteristik pasiennya itu ibu bawa anak gitu. Nanti ibunya masuk, anaknya biasa dititipin sama ayahnya. Tapi kalau mainannya cuma seperti ini kan cenderung bosan atau gimana gitu. Tapi nggak ada untuk bapak-bapaknya, ibu dan anak. Bapak-bapaknya kemana kita? Bapaknya gitu. Kayaknya bisa ngopi keluar ya, kayaknya diskriminasi sekali. Oh ada Pak, ada kafenya kok, ada. Deket banget, jadi deket sini sebelahnya ada kafe, ada coffee shop gitu ya. Tapi nggak di Randa? Di Randa kok tadi udah di sini nggak dimasukin. Ya jadi playgroundnya jadi lebih interaktif. Oke, terakhir kita lihat layout after event. Ada nggak layoutnya? Kalau nggak ada layout kok bisa lulus ya? Ada dong Pak, saya udah lupa namanya. Ya, agent sedang plan. Simulasi dah. Maaf ya nama filenya. Oh, pemasaran. Itu di render aja lah, coba render aja. Kalau belum nggak ada di list aja. Ya mungkin beberapa di Saya cenderung di yang di rawat jalan rawat inapnya yang rawat inapnya yang di render agak lebih bagus. Aku itu kok baca sih Pak? Kalau ini ruang Ya ICU. ICU. Jadi toilet di ruang VIP. Di ruang ini. Ini yang apa namanya, di corner kan, yang anak-anak
kira cukup jelas ya walaupun singkat. Terima kasih buat Kak Anissa, kita beri applause.